Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah, alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barokah untuk mengkaji tafsir Jalalain. Dan kali ini kita akan teruskan kajian kita surah Iqra atau surah Al-Alaq. Ini semua adalah dari Allah semua. Kita kumpul di sini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ana nurid wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kita mempunyai kehendak, saya mempunyai kehendak, jenengan semua mempunyai kehendak, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi kehendak Allah lah yang berlaku. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Suratul Iqra. Surah Iqra ya, atau surah Al-Alaq. Ada yang mengatakan surah Al-Alaq. Makkiyatun tis'a asrota ayatan. Di mana surah Iqra ada atau surah Al-Alaq itu diturunkan ketika itu Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah atau dinamakan surah Makkiyah. Yang jumlah ayatnya ada 19 ayat. Lumayan panjang ya. Artinya itu ketika kita mendengar, ketika ada orang membaca Iqra dari awal sampai akhir, atau kita membacanya sendiri di rumah, pas kita membaca dari awal sampai akhir satu surat, kita disunahkan untuk sujud qiraah, kayak sujud sahwi. Dalam sholat kan ada sujud sahwi, terus sujud syukur, kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita juga disunahkan untuk sujud syukur. Nah, ketika kita membaca di beberapa surah di dalam Al-Quran pun kita juga disunahkan untuk sujud yang dinamakan sujud qiraah. Sekalipun kita di dalam sholat misalnya, tadi saya nggak membaca, kalau saya membaca surah Al-Alaq, terus kita praktekkan kayak di
Mekah Madinah itu mungkin kalau di Indonesia belum terbiasa ya. Berarti saya membaca surat Al-Fatihah, terus setelah itu kita membaca surat Iqra. Habis itu kan biasanya kan rukuk ya. Itu enggak rukuk, langsung sujud. Sujud, habis sujud langsung balik lagi, berdiri, terus baru rukuk. Itu yang terjadi biasanya di hari Jumat ya, subuhnya hari Jumat di Mekah atau di Madinah biasanya itu seperti itu. Itu juga kadang saya pernah terlambat terus rakaat yang kedua udah. Harusnya kan imam membaca surah apa itu? Kalau hari Jumat kan disunahkan surah Alif Lam Mim Sajadah sama itu Alif Lam Mim Sajadah ya, dan surah juz 28. Harusnya kan sudah imam membaca itu tengah-tengah itu belum selesai, tengah-tengah langsung imamnya rokok. Lah kirain orang Indonesia, orang kita itu mayoritas ya. Orang kita kebanyakan taunya kan habis itu langsung rokok. Padahal imam sujud. Sujud terus balik lagi. Lah orang-orang kita kebanyakan taunya rokok. Habis rokok berdiri, bingung orang-orang baru pada berdiri lagi. Nah itu. Kita pun kalau imam membaca surah Iqra ketika sholat, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Hanya di pengertian aja ketika besok mungkin ketika kita bisa ziarah Makkah Madinah pas hari Jumat, subuhnya hari Jumat, itu biasanya seperti itu di rakaat yang kedua. Jumlah ayatnya ada 19 ayat. Sodruha ila ma lam ya'lam. Sodruha utawi kawitane Iqra, surat Iqra ila ma lam ya'lam tumeka maring lafad, tumeka maring ayat ma lam ya'lam. Itu ayat 5. Awwaluma nuzila minal Qur'an. Wa dzalika bi ghari Hira, rawahul Bukhari. Apa artinya? Artinya ya kurang lebih insyaallah bahwa kawitannya awalnya surah Al-Iqra di ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai khalaqal insana min 'alaq, ayat yang ketiga Iqra wa rabbukal akram, terus alladzi 'allama bil qalam, terus ayat yang kelima allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat yang 5 itu diturunkan awal mulanya Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Jadi pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu ya ini surat ini. Berarti sebelumnya belum pernah mendapatkan wahyu Nabi Muhammad. Ketika beliau bersemedi menyendiri di Gua Hira ya, Bihori Hira. Bihori Hira, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu, nah itu surat Iqra ayat 1 dan ayat 5. Berarti sisanya dari 5 ayat tersebut bukan dari surah yang pertama kali atau ayat yang pertama kali diturunkan. Nah, itu ya. Nah, itu di Gua Hira, karena Nabi Muhammad itu dulu sebelum mendapat wahyu ya, lebih senang menyendiri, lebih senang semedi ya di gua. Dulu ada di sana, sampai sekarang ada gua yang namanya Gua Hira. Nah, berarti di Mekah itu yang terkenal ada Gua Jabal Rahmah ya. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Jabal Rahmah. Nah, mungkin banyak yang udah pernah lihat ke sana, namanya Jabal Rahmah. Itu adalah bukti sejarah. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di muka bumi ya, telah diturunkan dari surga, Allah turunkan ke muka bumi ini. Nabi Adam di mana? Di Hindia diturunkan ya. Diturunkan di Hindia, terus Hawa diturunkan di Jeddah, terus keduanya bertemu di namanya Tanah Arafah. Letaknya yaitu Jabal Rahmah.
Itu ada tempat di sana ya, namanya Jabal Rahmah di tanah Arafah. Itu kalau haji itu di situ pada wukuf di Arafah. Nah, ada lagi yang namanya Jabal Jabal Sur. Jabal Sur. Dan yang terkenal lagi yaitu Jabal Jabal Nur. Jabal Nur itu paling tinggi. Hampir 1 kilo ketinggiannya. Ketika ada orang ke sana itu biasanya iya kalau belum nyampe ke sana saya mau lihat Gua Hiro ke atas. Tapi baru seperempat perjalanan udah capek. Nah, itu namanya Jabal Nur. Di atasnya ada gua yang dinamakan Gua Hiro. Nah, itu. Berarti disitulah Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu turunnya surah Al-Quran, yaitu surah Iqra sampai 5 ayat. Ayat pertama dan ayat kelima sampai ila malam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah. Ini adalah kata perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu pertama kali yaitu Iqra. Artinya apa? Bacalah. Aujid al-qira'ata mubtadi'atan. Wujudkanlah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsiri dengan aujid al-qira'ata mubtadi'atan. Wujudkanlah bacaan untuk mengawalinya. Wujudkanlah suatu bacaan untuk awalan. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan al-khalaiqa, ing piro-piro makhluk. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu diperintahkan untuk setiap sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik itu kita disunahkan untuk menyebut nama Tuhan kita. Itu bismillah. Kita pun kalau kita melakukan sesuatu yang sunnah, yang baik, kita disunahkan untuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu semua Al-Quran yang jumlahnya ada 115 surat ya, mesti ada bismillahnya. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Baro'ah. Itu dengan ini, dengan tafa'ulan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aujid al-qira'ah mubtadi'an. Wujudkanlah suatu bacaan pertama kali dengan menyebut nama Allah. Kita bismillahirrahmanirrahim itu kan menyebut nama Allah. Nah, itu di semua surat itu mesti ada bismillahnya. Karena itu tafa'ulan atau ya anut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini alladzi khalaq, Allah mengenalkan zatnya dengan khalaq. Khalaq itu adalah yang menciptakan. Siapa? Allah. Menciptakan siapa? Al-khalaiqa, ing piro-piro makhluk. Makhluk kan banyak, kita pun sebagai makhluk kan ya. Di antaranya makhluk adalah khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa kang wis ndadekake sapa rabbaka al insana, ing menungso, al jinsa rupane jenis, min 'alakin saking alak. Berarti kita ketika itu Allah mengenalkan dirinya dengan zatnya dengan khalaq, yaitu maha pencipta yang menciptakan manusia. Berarti mengimutkan kita ya, memperingatkan kita, Allah memperingatkan kita bahwa kamu itu yang menciptakan ya Allah, saya, kata Allah. Dan prosesnya pun ketika kamu saya proses penciptaannya itu min alaq, dari alaq.
Wahya al-qit'atul yasiratu minad damil khalid. Alak itu adalah yaitu cikal bakal kita. Awalnya kita itu dari alak. Apakah alak itu? Alak adalah al-qit'atul yasirah. Sak potong, sak cuil dari sekecil darah. Itu awalnya kita ya. Kita sekarang ini jadi seperti ini, yang awalnya tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa, sekarang tahu dan punya apa-apa. Tapi prosesnya itu kita diciptakan dari alaq. Itu apa, Allah memperingatkan kita bahwa kamu itu yang sekarang seperti ini, awalnya kamu saya ciptakan dari segumpal darah. Segumpal darah yang sekecil dari darah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manusia. Malah di hadis ya, hadis riwayat Bukhari ya. Bukhari atau Muslim itu ada hadisnya ya. Berarti penciptaan manusia, semua manusia itu mempunyai fase yang sama. Nah, ketika kita dulu sebelum ada, sekarang ada itu sebelum ada kita mempunyai fase. Fase yang pertama kita berawal dari sperma dan ovum. Sperma dan ovum itu 40 hari ya. 40 hari sperma ovum dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim. Setelah itu berubahlah menjadi alaq. Berarti 40 hari kumpul sperma dan ovum, setelah 40 hari berubah menjadi alaq, segumpal darah. Dari ovum dan sperma berubah menjadi alaq, segumpal darah. Terus selama itu juga alaq proses ada 40 hari juga. Prosesnya 40 hari. Terus sesudah menjadi alaq berubahlah menjadi mudghah, segumpal daging. Itulah awal kejadian kita ya. Nah, berarti 40 hari, fase 40 hari, fase berkumpulnya sperma dan ovum. Terus berubah menjadi alaq, segumpal darah. Terus 40 hari lagi berubahlah menjadi segumpal daging. Iya. Ada hadisnya ya. Hadisnya di malah Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa penciptaan kita itu dimulai dari yaitu segumpal sperma dan ovum. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita yang sekarang ini itu awalnya itu dari sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan. Kita dihadiahi, ada orang menghadiahi kita, misalnya kita dihadiahi sperma atau ovum, kita menemukan jalan-jalan menemukan sperma atau ovum, kita tidak mau. Nggak ada harganya ya. Itu adalah sperma dan ovum. 40 hari berkumpul, sperma ovum berubah menjadi alaq. Terus alaq proses lagi selama 40 hari, berubahlah menjadi segumpal darah. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 40 kali 3 kan 120 ya. 120 berarti 4 bulan. Oleh karena itu biasanya ada ya, sebagian itu yang di Jawa-Jawa itu orang-orang Jawa yang asli biasanya itu ada acara 4 bulanan. Nah itu, karena itu tafaulan dengan ini ya. Ketika penciptaan manusia 40 hari, sperma ovum terus berubah menjadi alaq, berubah lagi 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging. Karena apa? 4 bulan atau 140 hari. Karena di situ nanti summa yursalul malak fayang fahu fihi ruh. Ketiga janin bayi di kandungan umur 4 bulan itu Allah menyuruh malaikat untuk
menyebulkan roh, berarti untuk memberikan nyawa kepada si janin tersebut. Untuk umur 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'ati kalimatin, dan Allah memerintahkan malaikat tersebut dengan 4. Berarti bayi yang ada di kandungan 4 bulan, umur 4 bulan itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat segala halnya. Yang pertama, bikat birizkihi. Malaikat disuruh oleh Allah untuk mencatat rizkinya kepena atau susah nantinya. Ketika hidup di dunia, itu udah ditulis semua ketika bayi umur 4 bulan di kandungan. Satu. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Kita mati umur 50 tahun, meninggal umur 40 tahun atau umur 20 tahun, itu ketika bayi di kandungan umur 4 bulan itu udah dicatat oleh malaikat. Wa amalihi, lan amalnya kita itu gemar beramal atau tidak, itu juga udah dicatat oleh malaikat. Wa saqiyun aw sa'idun, yang keempat, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat apakah orang itu nantinya menjadi orang yang saqiyun, orang yang merugi atau tidak, orang yang rugi atau orang yang beruntung. Itu adalah umur bayi ketika umur 4 bulan di kandungan. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa awalnya kita yang seperti ini adalah yang menciptakan manusia, dan Allah pun menciptakan kita dari khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Segumpal darah, sedikit darah, percikan darah, sehingga menjadilah kita semua, ya. Iqra, utawi ikra takkidun iku takkid pengukuhan lil awal maring ikra yang pertama. Berarti ikra itu di sini ada 2, ya, di yang pertama dan ayat yang ketiga. Ikra. Karena waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu, malaikat Jibril melihat malaikat Jibril yang seaslinya, bentuk seaslinya. Itu Nabi Muhammad gemetar menghadapi, melihat malaikat Jibril yang seperti itu dengan wujud aslinya. Sehingga malaikat Jibril menuntun, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari," sampai menggigil, sampai kedinginan. Malah ada yang pernah dengar itu Sayyidah Khadijah memberikan selimut kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena saking takutnya bertemu malaikat Jibril. Satu, saking takutnya bertemu malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Yang kedua, karena memang Nabi Muhammad adalah nabi yang nabiyil ummi. Nabi Muhammad itu seorang nabi yang memang tidak diberikan oleh Allah untuk bisa membaca dan untuk bisa menulis. Nah, ini langsung disuruh Iqra. Kan gemeter, ya. Orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, memang Allah yang mendesain seperti itu. Biar apa? Biar orang-orang kafir itu jangan menyangka bahwa nantinya Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah Nabi Muhammad tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa membaca dan menulis. Itu Nabiyil Ummi. Ada solawat itu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Nabi yang tidak diperkenankan, tidak diberi ilmu untuk membaca dan menulis. Karena waktu itu Iqra ya tidak bisa. Iqra sampai menggigil, malah Nabi Muhammad menyangka itu adalah kematian. Mungkin ini adalah kematian. Saking takutnya, saking dinginnya, untuk membaca tidak bisa. Iqra. Karena dari itu yang ayat yang ketiga itu diulangi lagi. Iqra. Wa rabbukal akram, demi Tuhanmu ya Muhammad, al akramu kang mulya, maha mulya.
Wa rabbuka lan demi pangeran sira al akramu kang mulya. Bacalah ya Muhammad atas nama demi Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi la yuwazihi karimun. Nah, mulianya Allah itu alladzi la yuwazihi karimun. Mulianya Allah, terhormatnya Allah itu tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyamai. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, alladzi kang 'allama kang wis ngudaneni, 'allama kang wis mulang sapa alladzi sapa Allah ya. Tafsirannya 'allama al khatta ing tulisan bil qalami dengan pulpen. Bacalah ya Muhammad dengan Tuhanmu yang mulia, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan ilmu tentang menulis. Berarti yang memberi kemampuan untuk menulis adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Allah, hidup untuk Allah, dan kita pun akan kembali lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man khatta bihi Idris alaihi salam. Nah, di sini orang yang pertama kali menemukan tulisan, pencetak dari tulisan adalah Nabi Idris. Jadi kita harus berterima kasih sama Nabi Idris. Kita bisa menulis seperti ini, khat ya. Khat itu adalah Al-Quran, bentuk Al-Quran yang biasanya dibuat untuk kaligrafi, itu namanya khat ya. Itu yang pertama kali itu yang melopori adalah Nabi Idris, yang menemukan Nabi Idris. Makanya dikatakan Idris itu adalah orang yang banyak peninggalannya, orang yang banyak membacanya. Deres ya. Biasanya kan orang dulu itu deres. Deres itu ya sama dengan Idris, darosa, Idris. Seperti peninggalan Nabi Idris lagi adalah jarum. Jarum itu juga Nabi Idris. Terus menjahit. Kita punya baju seperti ini, ada jahitannya, ada yang menjahit. Itu siapa? Tukang jahit. Tapi yang pertama kali menemukan, orang yang pertama kali menjahit adalah Nabi Idris alaihissalam. Itu adalah alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang memberi pengertian, memberi ilmu tentang manusia kepada manusia tentang menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Itu Nabi Idris ya. Berterima kasihlah kepada Nabi Idris. Dengan adanya beliau ya, kita bisa memakai baju ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama kang wis ngudaneni sapa rabbuka al insana ing menungso al jinsa ma lam ya'lam. Nah itu ya. Semua itu Allah ya. Kita awalnya tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa. Di sini allamal insana ma lam ya'lam, yang memberitahu apa-apa semuanya sehingga kita seperti ini adalah Allah. Yang belum tahu sama sekali ya. Kita nggak tahu sama sekali apa itu hidayah. Awalnya hidayah yang baik, yang buruk. Awalnya kita tidak tahu ya. Kita dilahirkan pertama kali tidak tahu yang baik, yang buruk. Minal huda, petunjuk yang baik, yang buruk kita tidak tahu. Wal kitabatilan menulis juga ya, sama tadi ya. Wasonaatilan keterampilan. Kita kan mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Itu semuanya awalnya kita tidak tahu apa-apa, tapi allamal insana ma lam ya'lam, yang memberitahu itu semua adalah Allah, Rabbaka. Kalla. Ini masih ayat yang ke kalla ya. Kalla. Kalla di sini tafsirannya adalah haqqon. Benar-benar nyata. Kalla benar-benar nyata. Innal insana layatho. Sesungguhnya manusia layatho dalam lacut ya, kalau bahasa
orang dulu itu lacut, layatho itu lacut atau melampaui batas. Allah menciptakan manusia dari sperma sehingga kita jadi seperti ini. Awalnya kita tidak tahu apa-apa, jadi tahu semuanya. Tapi setelah tahu kala sungguh manusia benar-benar dalam melampaui batas. Itu kala innal insana layatho. Sungguhnya manusia itu dalam melampaui batas atau lacut ya. Lacut. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna an ra'a ing yantoh weruh sapa insan hu ing nafsahu istaghna, yaitu istahna itu ya tidak butuh ya. Berarti manusia diciptakan dari seperti itu, dari tidak tahu menjadi tahu. Terus ar-ra'ahu istaghna, terus dia ketika melihat dirinya itu tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah tahu apa-apa, tidak udah punya apa-apa, ar-ra'ahu istaghna, tidak butuh lagi kepada Tuhannya. Bil mali sebab apa? Sebab apa? Karena apa kok tidak butuh dengan Tuhannya? Karena dia mempunyai harta. Bil mali nazala fi abi jahal, nuzila fi abi jahal. Nah, ayat ini itu diturunkan untuk Abu Jahal. Siapa Abu Jahal itu? Abu Jahal adalah pamannya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pamannya Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas masuk neraka itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu pamannya semua. Tapi menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, itu dinas oleh Al-Quran, oleh Allah. Walaupun pamannya tetap dimasukkan ke neraka. Ar-ra'ahu istaghna. Itu ayat ini diturunkan untuk siapa? Abu Jahal. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau ada waktu kita lanjut lagi insyaallah. Untuk waktu selanjutnya fadhol ya Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.